Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Ad-Dasuqi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ad-Dasuqi rahimahullah untuk hamisnya, yakni Syarah Ummul Barahin yang ditulis oleh Syekh Muhammad As-Sanusi atau Al-Imam As-Sanusi rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu kalam dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, yakni Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kita buka halaman 5 dan ini adalah video yang ke-16. Kita berada masih di segmen muqaddimah kitab, yakni qauluhu al-aziz alladzi azza fi mulkihi. Kita bacakan dulu syarah Ummul Barahin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-Azizi, Allah yang maha gagah perkasa. Di sini Al-Azizi i'rabnya jar karena dia menjadi sifat dari lafaz lillahi. Ibarahnya adalah alhamdulillahil azizi. Jadi lillahi ini mausuf, i'rabnya jar, maka sifatnya al-azizi ikut menjadi jar juga dengan ciri kasrah. Alladzi azza, alladzi zat Allah, azza yang maha suci, yang maha bersih. Siapa alladzi atau zat Allah? Kita langsung saja. Fi mulkihi, dalam kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala puji bagi Allah yang maha gagah perkasa, yang tak tertandingi dalam kerajaannya. Kita lanjutkan. An ayyakuna, dari bahwasanya ada, yaitu lahu tetap bagi Allah, siapa syarikun sekutu, fi tadbiri syai'imma, dalam mengelola sesuatu apapun. Jadi Allah tidak memerlukan sekutu, tidak memerlukan bantuan atau campur tangan pihak lain untuk mengelola seluruh alam semesta ini. Jadi fala mu'athira siwahu ta'ala fi atharimma umuman. Itulah maksud daripada sifat wahdaniyat fil af'al. Jadi infiraduhu ta'ala bil ijadi wat tadbiril 'am bila wasitah wala mu'alajah. Fata'ala, maka maha tinggi siapa Allah, Allah jalla maha agung siapa Allah, wa azza dan maha gagah perkasa siapa Allah, anis syurakai, dari segala macam jenis syarik atau sekutu, baik itu mathil atau syabih atau nazir. Kita lanjutkan baca Hasyiah Ad-Dasuqi. Di sini qauluhu alladzi azza. Qauluhu, adapun dawuhnya syarih, yakni Al-Imam As-Sanusi, alladzi azza, tegasnya lafaz alladzi azza, Allah yang maha gagah perkasa, yaitu aitanazzaha, tegasnya maha suci siapa Allah, wartafa'a, dan maha tinggi siapa Allah. Jadi di sini al-aziz ay tanazzaha wartafa'a, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Qauluhu, adapun dawuhnya syarih, fi mulkihi, tegasnya lafaz fi mulkihi, dalam kerajaannya Allah, yaitu bidhammil mimi, dengan dibaca dhammah mim. Jadi al-mulku,
as-sultanatu tegasnya wewenang untuk mengelola, wahia dan adapun sultanah yaitu at-tasarrufu mengelola, matakmolah bil amri dengan perintah, wan nahi dan larangan. Jadi di sini berkuasa penuh dalam fi mulkihi kerajaannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala yang maha memerintah dan maha melarang tanpa ada satupun yang menghalangi. Itulah maksud daripada as-sultanah. Wa amal milku dan adapun lafaz al-milku bi kasril mimi dengan kasrah mim, yaitu fahuwa maka adapun al-milku yaitu al-istila'u menguasai ala syai'in atas sesuatu khasin yang tertentu ya. Jadi kepemilikan itu ruang lingkupnya lebih kecil daripada menjadi raja. Jadi ruang lingkupnya antara al-milku dan al-mulku. Al-mulku huwa at-tasarruf bin nahi wal amri. Kemudian al-milku adalah al-istila' ala syai'in khas. Jadi kepemilikan itu lebih sempit, lebih sedikit jangkauan maknanya dibanding al-mulku. Karena di sini al-mulku adalah at-tasarruf bil amri wan nahi, bisa melarang dan memerintah. Untuk kepemilikan itu hanya sebatas al-istila ala syai'in khasin. Jadi bisa memiliki. Tidak semua hal dimiliki oleh seseorang dan wewenangnya pun terbatas. Itulah al-istila ala syai'in khas. Wa qad yutlaqu dan terkadang diucapkan apa al-mulku, lafaz al-mulku bidhammi dengan dhammah mim alal alami zahiri atas alam yang nampak. Tapi di samping al-mulku bermakna as-sultanah, al-mulku juga memiliki makna al-alam az-zahir, alam yang nampak, yang kasat mata di sini. Kama yutlaqu seperti halnya boleh diucapkan apa al-mulku al-malakutu. Kama yutlaqu seperti halnya boleh diucapkan apa al-malakutu, lafaz al-malakut alal alamil khafiyyi atas alam yang samar, artinya yang gaib. Jadi kalau al-mulku itu alam yang nampak, kalau al-malakut itu alam yang tidak nampak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap maha berkuasa baik di alam zahir maupun alam khafi. Wa huwa dan adapun lafaz fi mulkihi di sini ada jar majrur yaitu halun, jabatannya menjadi hal, min dhamiri azza dari dhamir huwa yang mustatir dalam lafaz azza. Ay azza tegasnya maha gagah perkasa siapa Allah, halata kaunihi dalam keadaan adanya Allah, yaitu kainan tetap, yang tetap fi mulkihi dalam kerajaannya Allah. Jadi ini ke ilmu nahwu, di sini ada lafaz fi mulkihi. Fi mulkihi jabatannya menjadi hal. Hanya saja nanti jar majrur muta'allaqnya kepada mahdzuf yang dibuang. Nah, yang dibuang ini jabatannya menjadi hal. Jadi di sini alladzi azza, Allah yang maha gagah, fi mulkihi, halnya tetap dalam kerajaannya Allah. Jadi yang maha gagah ini jalurnya adalah kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Ad-Dasuki mentafsirkan ketika jar majrur muta'allaqnya kepada kainan yang menjadi hal. Sementara sahibul halnya adalah dhamir huwa dalam lafaz azza. Ay azza
halata kaunihi kainan fi mulkihi. Allah yang maha gagah halata kaunihi dalam keadaan adanya Allah, yaitu kainan yang tetap fi mulkihi dalam kerajaannya Allah. Jadi jar majrur muta'alliqun bi mahdzub hal, di sini kainan ya muta'allaqnya hal, sedangkan sahibul halnya adalah domir dalam lafaz azza, yaitu domir huwa yang rujuk kepada lafaz Allah. Wa fi ta'birihi bi fi isyaratun. Di sini ada sedikit berlebihan ya dari Syekh As-Sanusi ya, tentang alladzi azza fi mulkihi, Allah yang maha gagah perkasa dalam kerajaannya. Jadi mengesankan tanpa kerajaan Allah bisa hina. Di sini kita jawab wa fi ta'birihi, dan yaitu tetap dalam ta'bir atau ibarahnya syarih al-Imam As-Sanusi bi fi dengan lafaz fi. Di sini fi mulkihi fi zarfiyah isyaratun, adapun isyarah ila tamakkunihi kepada wewenangnya Allah minat tasarrufi dari tata kelola, tamakkunan taman dengan wewenang yang sempurna. Hatta ka'anna tasarrufa, seperti atau sehingga seperti sesungguhnya tasarruf itu tata kelola, alladzi huwa yang adapun tasarruf itu al-mulku kerajaan, itu zorpun menjadi wadah lahu bagi izzatillah ya, bagi maha gagahnya Allah, lahu bagi izzatillah bagi gagahnya Allah. Wala yakhfa, dan tidak samar apa makna fihi yang tetap di dalam itu at-ta'bir minat tazawuji, bayanama minat tazawuji dari tajawuz majazan, artinya ada offset di situ. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha gagah dalam kerajaannya. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala ala taqdiri kaunihi ma fi mulkihi laisa azizan, Allah jika tidak punya kerajaan Allah tidak akan gagah. Enggak seperti itu maksudnya. Contohnya begini, Pak Prabowo sangat gagah banget ketika naik mobil kepresidenan. Wibawanya kuat. Di sini bukan berarti cuma ketika naik mobil kepresidenannya ini Pak Prabowo gagah, karena tanpa naik mobil presiden pun Presiden RI 1 ya. Di sini Pak Prabowo Subianto itu sangat gagah perkasa. Jadi di sini hanya salah satu makna saja, bahwasanya Pak Prabowo itu gagah ketika naik mobil kepresidenan, dan tanpa mobil presiden pun ya sifat gagah ini tetap melekat kepada Pak Prabowo. Itulah maksud daripada alladzi azza fi mulkihi. Di sini la yakhfa ma fihi min at-tajawuz, itu sangat berlebihan, ada offset di situ, sehingga perlu diluruskan oleh Syekh Ad-Dasuki. Tanpa kerajaan pun Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia. Bahkan tanpa kehadiran makhluk di seluruh alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala tetap maha gagah perkasa. Kita ulangi di sini. Wa fi ta'birihi bi fi isyaratun ila tamakkunihi min at-tasarrufi tamakkunan taman. Bahwasanya ketika Syekh As-Sanusi mencantumkan lafaz fi yang menjadi zorfiyah, zorob bagi ke maha gagah perkasaannya Allah ya, tamakkunan taman, karena wewenangnya yang begitu sempurna ya. Hatta ka'anna tasarrufa alladhi huwa al-mulku zarfun lahu, sehingga seluruh tata kelola ini
yang tidak terbatas di seluruh alam semesta, seolah-olah zorfun lahu, menjadi wadah bagi izzatillah, ke maha gagah perkasaannya ini Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wala yakhfa ma fihi minat tajawuz, itu sangat berlebihan karena tanpa kerajaan, tanpa disembah, tanpa seluruh makhluk ini, tanpa dipuji pun Allah tetap maha gagah perkasa. Wa fi ba'di nusakhi, dan yaitu tetap dalam sebagian naskah, azza mulkuhu. Nah di sini makanya Syekh Ad-Dasuki mencantumkan sebuah perbandingan, ada konversi bahwasanya wa fi ba'di nusakh azza mulku, dalam sebagian naskah kitab Ummul Barahin tidak mencantumkan lafaz fi, ya. Jadi azza mulkuhu, azza maha gagah perkasa, apa mulkuhu, kerajaannya Allah. Jadi kerajaannya Allah ini tidak tertandingi bi isqati fi, dengan mengugurkan lafaz fi, ala anna mulkahu, ala anna mulkuhu, ya di sini ala anna mulkahu kita baca seperti itu, bahwasanya lafaz mulkahu yaitu fa'ilun menjadi fa'il, fa'ilu azza menjadi fa'il dari lafaz azza. Kita ulangi, wa fi ba'di nusakhi azza mulkuhu. Syekh Ad-Dasuki memberi sebuah perbandingan muqabalah sebagian naskah itu, makanya karena faktor tajawuz di sini, offset sangat berlebihan, di sebagian naskah fi zorfiyahnya ini ditiadakan menjadi azza mulkuhu, yang maha suci, yang maha gagah, yang maha sempurna, mulkuhu, kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini azza fi'il madi, mulkuhu menjadi fa'il. Kemudian ala anna mulkuhu, sesungguhnya lafaz mulkuhu yaitu fa'ilu azza menjadi fa'il dari lafaz azza. Wa kullun, dan adapun satu persatu, minan nuskhataini, dari dua naskah tadi, sahihun itu sah. Cuman yang dicetak adalah azza fi mulkihi. Qauluhu an ayyakuna muta'alliqun bi azza. Qauluhu, adapun dauhnya syarih yakni Syekh As-Sanusi, an ayyakuna, tegasnya lafaz an ayyakuna muta'alliqun, yaitu yang terhubung bi azza dengan lafaz azza. Jadi di sini ada an, huruf jar, dia muta'alliqun bi azza, terhubung dengan lafaz azza. Jadi azza di sini amil, an ayyakuna ini ma'mul. Kalau azza menjadi muta'allaq, maka an menjadi muta'alliq. Litadhammunihi, karena include itu menyimpannya lafaz azza makna tanazzaha kepada lafaz makna tanazzaha. Jadi azza setara dengan tanazzaha, maha suci, maha bersih siapa Allah. Maka di sini menggunakan ta'adda bi an huruf jar, ya. Au bihalin, atau dengan muta'alliqun bihalin mahdzufah. Lafaz an ini bisa juga jar majrur muta'alliqun bi mahdzufin, sabatannya menjadi hal, ya. Jadi bihalin dengan hal mahzufatin, ya, dibuang. Ay halata kaunihi, tegasnya dalam keadaan adanya zat Allah, yaitu munazzahan, disucikan. Jadi munazzah, disucikan, an ayyakuna lahu syarik, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ke tulisan seperti ini dulu. Alladzi azza fi mulkihi an ayyakuna lahu syarikun. Kita bahas tentang huruf jar an di sini. An di sini bisa muta'allaq kepada lafaz azza, dan bisa juga muta'allaq kepada hal yang dibuang. Jadi jabatannya menjadi hal, ya. Fi mulkihi an ayyakuna,
halnya maha suci dari adanya Allah memiliki sekutu. Di sini Syekh Ad-Dasuki mencantumkan halata kaunihi munazzahan an ayyakuna lahu syarikun. Jadi an punya dua cabang, muta'alaq bisa ta'aluk langsung kepada lafaz azza secara lafaz, dan bisa juga muta'alaqnya ini adalah lafaz munazzahan. Munazzahan dan azza di sini maknanya setara ya. Jadi azza mutadamminun makna tanazzaha. Qauluhu fi tadbiri syai'in ma, sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.